Halo, pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas tentang lensa 50mm f1.8 versi kedua dari Yongnuo Photography. Versi kedua bukanlah pengganti dari versi sebelumnya, namun merupakan versi lain atau versi terbaru dengan label light yang artinya lebih ringan. Saya sudah membawa lensa ini untuk travel kemarin, lalu untuk portrait keluarga, 3 buah pekerjaan krusial juga saya menggunakan lensa ini. 2 buah wedding dan 1 buah documentary event pada saat tahun baru 2026 kemarin. Oh iya, nama saya Rico Dias. Apa kabar? Lensa yang kita bahas kali ini memiliki image plane yang peruntukannya adalah untuk sensor full frame, sehingga rekan-rekan yang menggunakan kamera APS-C sudah pasti bisa menggunakan lensa ini. Lensa ini tersedia mountingnya untuk Sony E-mount, Nikon Z-mount, dan juga Canon R-mount. Lensa yang kita bahas kali ini merupakan versi kedua dari lensa 50mm dari Yongnuo sebelumnya. Namun bukan lensa penggantinya, melainkan lensa ini dilabeli dengan brand light atau ringan dengan harga yang lebih murah. Dan bisa kita lihat di website Yongnuo bahwa lensa sebelumnya masih dijual dengan harga yang lebih mahal. Dan dengan harga 2,3 juta rupiah atau mungkin 2,8 kali ya setelah sampai di Indonesia, dari sudut pandang saya sebagai pengguna Sony, maka harga ini termasuk steal banget, termasuk bagus banget. Mengingat lensa native Sony 50mm f1.8 dengan performa yang jauh di bawah lensa Yongnuo ini, harganya masih di kisaran 3,4 juta. Dengan performa yang lebih buruk ya. Kalau teman-teman penasaran dengan reviewnya, saya sudah bahas tentang lensa FI 50mm f1.8 juga di channel ini. Build quality lensa ini bisa dibilang cukup baik dengan bodi plastik yang sangat solid. Pada bagian depan, lensa ini memiliki filter flat berukuran 58mm, dan filter dengan ukuran ini tersedia cukup banyak baik di toko online maupun offline. Dan pada bagian depan lensanya terdapat lapisan bernama anti-fouling fluorine coating yang diklaim mampu mengurangi daya tempel air, minyak, debu, dan noda serta mudah dibersihkan. Sedangkan pada bodinya terdapat tekstur kulit jeruk yang saya sangat suka banget karena tidak licin dan tidak meninggalkan sidik jari. Hanya terdapat 1 buah ring pada lensa ini, di mana fungsinya sebagai fokus ring dan memiliki restriksi yang cukup dan smooth. Ring fokus ini tidak memiliki stopper, jadi dia berputar terus 360 derajat, dan seringkali lensa yang tidak memiliki fokus stop, posisi fokusnya tidak konsisten, dan hal ini perlu diperhatikan untuk rekan-rekan fotografer yang sering melakukan focus taking. Dan juga rekan-rekan videographer yang sering menggunakan marking pada fokus pullernya. Untuk ring fokusnya sendiri terbuat dari metal, sehingga Anda tidak perlu khawatir dengan durabilitasnya. Namun, tentu kelemahannya adalah ring fokus ini menjadi licin kalau Anda memiliki tangan yang sering berkeringat. Pada bodinya terdapat 1 buah lever untuk operasi auto dan manual, dan di dekatnya terdapat sebuah tombol FN yang Anda bisa setting melalui menu di dalam kamera. Dan tidak ketinggalan, pada bagian bawah terdapat input USB Type-C yang kita bisa gunakan untuk melakukan firmware update. Jadi, teman-teman nggak perlu membeli sistem docking yang terpisah. Sedangkan pada bagian belakang, kita bisa melihat mounting yang solid terbuat dari metal, di mana sekelilingnya dilindungi oleh gasket pelindung untuk air dan debu. Sedangkan untuk koneksinya, kita bisa lihat bahwa lensa ini menggunakan gold-plated connector. Lensa ini di-branding dengan nama 50mm f1.8 light atau ringan, karena memang bobotnya hanya di 273 gram dengan dimensi 68mm x 79mm atau mungkin sekitar 7 x 8 cm. Sehingga sangat memudahkan bagi rekan-rekan fotografer atau videografer, atau mungkin teman-teman hobis juga, yang sering bepergian dengan membawa banyak perlengkapan. Dan di sini bisa saya contohkan jika kita bandingkan ukurannya dengan lensa 35mm dan 85mm milik Sony. Bobot yang ringan tentu saja akan sangat membantu jika Anda adalah videografer yang sering menggunakan gimbal. Ya lumayan lah, paling tidak kalau gimbal Anda nggak mau bilang terima kasih, setidaknya punggung Anda akan berterima kasih. Seperti yang saya sampaikan di awal, lensa ini memiliki performa autofocus yang
luar biasa. Dalam tes sederhana ini, saya menggunakan Sony A7 III yang menggunakan teknologi tahun 2018 atau sekitar 8 tahun yang lalu ya. Dengan setting continuous autofocus, high burst, face tracking dalam keadaan menyala, dan aperture pada f1,8. Dari 75 foto yang saya ambil, hanya terdapat 4 foto gagal, di mana ini merupakan sukses rate tertinggi yang pernah saya dapat dari sebuah lensa 50 mm, yaitu 94,6%. Sedangkan untuk video autofocus, saya menggunakan setting yang sama, dan hasilnya bisa saya bilang cukup untuk kebutuhan secara umum. Lensa ini memiliki 10 elemen dalam 6 grup, di mana ini cukup banyak untuk lensa dengan harga segini. Dan 2 elemen diantaranya difokuskan untuk mengurangi chromatic aberration. Dan serunya, Yongnuo cukup berani menampilkan MTF chart untuk ketajaman pada websitenya. Jadi seolah-olah nantangin untuk orang-orang yang pengen tahu seberapa tajam lensa ini. Seperti apa performanya? Ayo kita lihat. Pada tes sederhana berikut ini, untuk area center sharpness kita bisa lihat bahwa lensa ini sudah mulai tajam bahkan di aperture terbesarnya di f1,8. Rentang ketajamannya cukup luas di mana lensa ini mencapai ketajaman maksimum mulai f2,2 sampai dengan f13. Dan akhirnya mulai turun lagi pada f14 karena lens diffraction. Sedangkan untuk corner sharpness nampak cukup soft pada f1,8 dan ketajamannya mulai nampak pada f2,8 dan kembali turun lebih awal di f11 karena lens diffraction. Minimum focus distance pada lensa ini adalah 43 cm dengan magnification ratio 0,13 kali atau 1:7,7. Meskipun belum termasuk dalam ranah makrofotografi, namun menurut saya lensa ini masih sangat aman untuk tujuan food fotografi atau produk fotografi yang tujuan akhir publishingnya adalah untuk media sosial. Terutama jika kamera Anda 24 megapiksel ke atas, tinggal cropping aja, maka sudah pasti masih fit, masih tajam, dan masih baik. Dan berikut adalah tampilan chromatic aberration pada lensa ini. Saya harus benar-benar zoom sangat dekat, sekitar 300%, 400%, hanya untuk melihat efeknya. Dan tidak perlu terlalu jauh, cukup sampai f2 chromatic aberration-nya sudah hampir hilang, dan benar-benar tidak nampak pada f2,2. Sedangkan berikutnya adalah tampilan bokeh pada lensa ini, yang saya bisa bilang cukup klasik di mana pada area samping nampak distorsi lensa yang mempengaruhi bentuk bokehnya. Dan pada bokeh ini akhirnya kita bisa melihat bahwa lensa ini memberikan efek dispersi terhadap chromatic aberration yang membuatnya cukup tersamar. Dan ketika kita membahas distorsi, lensa ini memiliki barrel distortion pada area samping, namun cukup aman pada area tengah. Dan jujur saja, sayangnya kita belum bisa mengkoreksi distorsi ini karena mungkin dari Adobe belum update ya, karena saking baru lensanya ini. Dan berikut ini adalah tampilan star effect dari 9 circular aperture plate yang menghasilkan 18 star spikes. Dimana ini saya tidak ada penilaian ya, karena tentu selera dan preferensi setiap orang berbeda-beda. Sedangkan berikutnya adalah tampilan dari flare yang dihasilkan lensa ini tanpa menggunakan lens hood, di mana saya sekali lagi tidak ada penilaian apapun ya. Namun bisa kita lihat di sini performanya cukup baik karena tidak terdapat backlight ghosting pada lensa ini. Dan sekian video kali ini, semoga cukup informatif, terutama bagi rekan-rekan mungkin yang lagi browsing, lagi riset mencari lensa 50 mm untuk tandem kameranya. Dan jika Anda temukan, jika informasi ini cukup membantu, cukup berguna, maka tolong bantu saya tekan tombol like-nya. Atau mungkin pertimbangan untuk subscribe jika ingin mengikuti video-video saya berikutnya tentang travel, camera gears, dan fotografi. Stay healthy, stay happy. Bye!